Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Ali Zainal Abidin adalah putra Husain bin Ali. Ayahnya mati syahid bersama sejumlah orang lainnya dari kalangan Ahlul Bait dan sahabat-sahabatnya dengan jumlah lebih dari 70 orang. Mereka mati syahid di tangan sekelompok pembela orang-orang zalim. Tidak ada yang selamat dari pembantaian ini selain salah satu anak Husain yang bernama Ali Al-Asghar Zainal Abidin. Karena pada saat itu, ia sedang sakit tergolek di tempat tidurnya menghadapi sakaratul maut. Andai bukan karena sakit, tentu sudah menyusul yang lainnya di Karbala. Namun, karena sebuah hikmah ilahi, penglihatan para pelaku pembantaian dialihkan sehingga tidak membunuhnya. Pemuda berusia 23 tahun ini ditakdirkan sebagai satu-satunya Ahlul Bait yang tersisa, dan rangkaian silsilah Ahlul Bait tetap terjalin dan tidak terputus. Rombongan duka kembali ke Madinah dan di bagian depan ada Sayyidah Zainab, saudari Husain, wanita berakal dari Bani Hashim. Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tambatan hati dan tempat bernaung hati Ali Zainal Abidin, dan masjid itu pula menjadi tujuan perjalanan jauh yang ditempuh. Ali kembali menghadiri halaqah-halaqah ilmu di sana seperti biasa, duduk bersama ulama dari kalangan sahabat dan pembesar tabi'in, meminta tambahan ilmu, menghafal hadis dari mereka, beribadah, dan mengerjakan salat tahajud di sana. Begitu lama ia berdiri di dekat makam kakeknya Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berserah diri dan khusyuk. Air mata berderai dari kedua bola matanya dengan hangat dan berkobar, disertai hembusan nafas panjang dan isakan. Menghafal Al-Quran menjadi salah satu tanda betapa ia fokus menghadap kepada Allah. Seperti itu juga penguasaan sirah dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya Ali Zainal Abidin mencapai kedudukan keilmuan nan tinggi yang menempatkannya di bagian depan orang-orang pilihan dan menjadi salah satu kutub ulama pada masanya. Zainal Abidin, julukan ini tidak datang begitu saja, juga tidak diberikan dengan maksud untuk mencari muka ataupun menjilat yang diberikan para pencintanya atau siapapun yang memiliki hubungan dengannya. Namun, julukan ini adalah sebuah hakikat yang melekat padanya, membaur dalam perasaan dan emosinya, dan bercampur dengan setiap bagian-bagian terkecil dari keberadaannya. Muhammad bin Syihab Az-Zuhri berkata tentangnya, "Tidak pernah aku melihat orang yang lebih wara' ataupun lebih mulia darinya." Al-Waqidi berkata, "Ia adalah salah seorang yang paling wara', ahli ibadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Diriwayatkan pada satu saat rumahnya terbakar ketika ia sedang sholat. Seusai sholat, orang-orang bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak keluar, wahai Ali?" Ia menjawab, "Ada api lain yang menyibukkan aku dari api yang ini." Saat hendak wudhu, mukanya pucat. Saat hendak sholat, tubuhnya menggigil ketakutan, hingga ia ditanya tentang hal itu. Ali menjawab, "Apakah kalian tidak tahu di hadapan siapakah gerangan aku berdiri, dan siapakah yang aku munajati?" Diriwayatkan bahwa ketika ia menunaikan ibadah haji dan betapa seringnya ia melaksanakan ibadah haji, ia hendak membaca talbiyah lalu seluruh tubuhnya menggigil ketakutan. Ia berkata, "Aku khawatir bahwa aku mengucapkan, 'Aku penuhi panggilanmu ya Allah,' lalu dikatakan kepadaku, 'Tidak ada selamat datang untukmu.'" Kemudian orang-orang mendorongnya untuk membaca talbiyah. Saat membaca talbiyah, ia jatuh pingsan hingga jatuh dari hewan tunggangannya. Diriwayatkan bahwa ia sholat sebanyak 1000 rakaat setiap harinya, dan ini bukanlah sesuatu yang dilebih-lebihkan karena ia tidak pernah terlihat bermain-main ataupun sibuk dengan berbagai persoalan dunia, kecuali tuntutan untuk mencari nafkah dan keperluan mendesak saja, karena sebagian besar waktunya ia habiskan bersama Allah dengan berdiri, rukuk, sujud, dan membaca Al-Quran.
Perilaku-perilaku unggul, menawan dan indah ini membuatnya layak dan pantas menjadi hiasan bagi para ahli ibadah sesuai julukannya Zainal Abidin. Sehingga dengan julukan ini dia dikenal hingga julukannya ini mengalahkan namanya dan menjadi nama baginya. Ali Zainal Abidin menghafal sabda dari kakeknya. Saat-saat paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika ia bersujud. Ia senantiasa ingin dekat dengan Rabbnya sehingga ia memperlama sujud, memperbanyak doa saat sujud dan membasahi tanah dengan derayan air matanya. Taus bin Khaisan menuturkan, aku mendengarnya berdoa saat sujud di dekat makam Nabi SAW. Hambamu berada di halamanmu, peminta yang memohon kepadamu berada di halamanmu, hamba fakir yang memerlukanmu berada di halamanmu. Taus berkata, demi Allah, setiap kali aku membaca doa ini di tengah kesusahan, pasti kesusahan dihilangkan dariku. Taus termasuk salah satu orang yang dekat dengan Ali Zainal Abidin. Selain dikenal dengan julukan Zainal Abidin, Ali juga dikenal dengan julukan As-Sajjad yang berarti orang yang banyak bersujud. Ia lebih memilih Madinah Al-Munawwarah daripada negeri-negeri Islam lainnya, sehingga ia tidak pernah meninggalkan kota tersebut kecuali ke Mekkah Al-Mukarramah pada musim haji atau ke Damaskus, istana khalifah, berdasarkan komunikasi yang terjalin dengannya di sana, karena negeri terbaik dan hamba-hamba terbaik ada di sana. Ia dan ahlul baitnya mendapatkan jatah khusus dari Baitul Mal kaum muslimin. Ia memiliki perdagangan yang diberkahi, tanah, ladang, dan sejumlah harta lainnya. Namun baginya semua itu hanya ujian dan cobaan saja. Untuk menutupi sebuah rahasia, tidak ada yang lebih baik dari malam hari karena saat itu sunyi. Semua orang pulang ke rumah dan tidur pulas, jalanan sepi, tidak ada yang lalu lalang dan mendatangkan suasana gelap gulita bagi dunia. Karena itulah Zainal Abidin menjadikan malam hari sebagai jalan dan cara untuk menutupi sedekah tulus yang ia berikan tanpa disertai kesombongan ataupun pamrih. Ia memikul beberapa kantong tepung dan bahan makanan lain di pundaknya. Lalu ia berkeliling ke rumah orang-orang fakir, miskin dan mereka yang memerlukan uluran tangan demi mengharapkan balasan baik dan tempat kembali terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Sejalan dengan kata-katanya, sedekah malam hari memadamkan murka Rabbi, menerangi hati dan kuburan, dan menghilangkan kegelapan pada hari kiamat dari seorang hamba. Ia tidak memberitahukan kepada siapapun tentang apa yang ia lakukan, dan ia tidak pernah mengungkit apa yang telah ia berikan. Orang-orang fakir penghuni rumah-rumah tersebut selalu menantikan datangnya bantuan bersamaan dengan datangnya si pemberi sedekah tak dikenal ini. Mereka mendoakan kebaikan untuknya meski mereka tidak mengenalinya. Namun, bagaimana mereka bisa tahu setelah itu? Setelah Ali Zainal Abidin wafat, mereka tidak lagi menerima bantuan. Ketika jasadnya dimandikan, tampak di punggungnya garis-garis hitam bekas sering memanggul barang. Akhirnya mereka mengetahui hal itu, lalu mereka mendoakan rahmat kepadanya. Umar bin Haris berkata, ketika Ali bin Husain wafat, lalu mereka memandikan jasadnya, mereka melihat garis hitam di punggungnya. Lantas mereka bertanya, apa ini? Ada yang menjawab, karena ia sering memikul karung tepung pada malam hari di punggungnya, untuk ia berikan kepada orang-orang fakir di Madinah. Ibnu Aisyah berkata, aku mendengar penduduk Madinah berkata, kami selalu mendapatkan sedekah rahasia sampai akhirnya Ali bin Husain wafat. Wallahu a'lam bishawab.